Safinatun Najah karya Al-Alama Syekh Salim bin Abdullah bin Sumit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wa intifa' wa ibadah wa istifadah wal hadd ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita masih dalam pembahasan mubtilatus shalah ya, hal-hal yang membatalkan salat. Halaman 6768 ya. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas hal-hal yang membatalkan salat, di antaranya bil hadath. Salat itu batal karena adanya hadas kecil atau hadas besar. Kemudian biwudu'in najasah in lam turqa halan min ghairi hamlin. Ini sudah kita bahas. Jika batal karena jatuhnya najis atau terkena najis apabila najis tersebut tidak dibuang secara seketika min ghairi hamlin, dan najis itu tidak jatuh di tempat atau di pakaian yang dibawa di dalam sholat. Kemudian selanjutnya adalah inkisyaful aurah in lam tustar halan, terbukanya aurat apabila tidak ditutup dengan seketika. Ini yang sudah kita bahas ya, refresh sedikit. Kemudian wan nutqu bi harfain au bi harfin mufhimin amdan. Yang keempat yaitu mengucapkan dua kalimat atau mengucapkan dua kalimat walaupun tanpa disengaja, atau satu kalimat yang memahamkan secara sengaja, kecuali kalau lupa. Ini sudah kita bahas. Kemudian yang keenam adalah bil muftiri amdan wal aklul kathir, melakukan sesuatu yang membatalkan puasa secara sengaja. Yang kelima itu ya. Yang keenam wal aklul kathir, yaitu makan yang banyak, makan banyak nasian walaupun lupa ya. Walaupun lupa. Ini sudah kita bahas. Yang terakhir yang ketujuh ya. Yang ketujuh wa thalathu harakatin mutawaliyatin walau sahwan. Yang membatalkan sholat yang ketujuh adalah bergerak 3 kali secara berturut-turut meskipun lupa. Ini yang terakhir kita bahas, yaitu bergerak 3 kali gerakan-gerakan yang besar di dalam tubuh, seperti gerakan telapak tangan atau gerakan tangan lengan ini ya. Apalagi gerakan tangan seutuhnya, begitu juga gerakan kepala, gerakan badan, dan gerakan kaki yang dilakukan 3 kali berturut-turut bisa membatalkan sholat, kecuali gerakan-gerakan kecil. Sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Gerakan kecil umpamanya jari-jari tangan kita, itu gerakan kecil. Atau mata kita yang berkedip, atau bibir kita yang bergerak, bukan rahang kita. Rahang ini termasuk gerakan besar. Kalau bibir gerakan kecil, kalau rahang gerakan besar. Nah, Ustaz, kalau membaca di sholat kan paling bibirnya yang bergerak, bukan rahangnya yang bergerak naik turun gitu ya, tidak sampai terbuka mulutnya gitu ya. Nah, gerakan-gerakan kecil ini kalau dilakukan walaupun 4 kali, 5 kali berturut-turut tidak membatalkan sholat. Saya kasih contoh di pertemuan yang lalu, umpamanya ada gatal di sebelah pundak kita, kemudian kita tempel tangan kita di sini, hanya jarinya yang bergerak. Mau lebih dari 10 kali tidak ada masalah walaupun berturut-turut. Tapi kalau yang bergerak adalah gerakan tangannya, 3 kali berturut-turut membatalkan. 3 kali berturut-turut membatalkan, maksudnya gerakan yang ketiga itu membatalkan sholat. Jadi 1, 2, gerakan yang ketiga itulah yang membatalkan sholat. Kalau gerakannya baru 2, belum membatalkan sholat. Nah, ini menurut mazhab
Syafi'i. Kalau menurut mazhab Hanafi lain lagi. Kalau menurut mazhab Hanafi mau gerakan besar, mau gerakan kecil, 3 kali berturut-turut tidak membatalkan sholat, asal orang di luar sholat melihat kamu itu sholat. Kalau kamu bergeraknya sampai kira-kira orang di luar sholat itu menyangka kamu tidak sedang sholat, berarti ini gerakannya sudah ekstrim sekali ya. Terlalu banyak geraknya, nah itu berarti kamu tidak dihitung sholat. Ini kalau mazhab Hanafi. Tapi kalau Imam Syafi'i lebih berhati-hati karena mazhab Hanafi itu menyimpulkan dari gerakan yang dilakukan Rasul SAW pada saat Dzul Yadain gitu ya, menegur Nabi Muhammad SAW, bertanya kepada Rasulullah SAW ketika Rasul salam di rakaat kedua. Di tasyahud pertama Nabi Muhammad itu salam, dalam riwayat itu disebutkan Nabi sudah bersandar di tiang, berarti dia sudah melakukan beberapa kali gerakan. Itu menurut mazhab Hanafi seperti itu. Tapi menurut mazhab Syafi'i lepas dari semua itu, 3 kali berturut-turut gerakan besar membatalkan sholat, dan alangkah baiknya kita berihtiyat, berhati-hati. Dan saya sampaikan sejak awal, kalau kita mau menggunakan mazhab Syafi'i, ya seutuhnya kita gunakan mazhab Syafi'i, tidak boleh kita comot-comot pendapat, yang ini ikut Syafi'i, yang ini ikut Hanafi, yang ini ikut Hambali, kecuali kita mungkin dalam keadaan darurat. Lain halnya kalau dalam keadaan darurat. Kemudian kita lanjutkan, hal yang membatalkan yang berikutnya adalah al-wasbatul fahishah. Al-wasbatul fahishah yaitu meloncat. Wasbah itu meloncat. Fahishah, al-fahishah itu dengan loncatan yang ekstrim gitu ya. Meloncat dengan loncatan yang ekstrim. Bagaimana meloncat dengan loncatan yang ekstrim itu? Atau loncatan yang gerakannya terlihat fahishah, merusak sholat kita itu ya. Ketika kita meloncat di dalam sholat dan seluruh badan kita bergerak. Pada saat seluruh badan kita bergerak, kita meloncat di dalam sholat, maka sholat kita dianggap rusak, batal. Sholat kita ini harus kita ulang dari awal. Meloncat mungkin karena takut ada sesuatu sampai kemudian loncat gitu ya, atau terkejut sampai loncat. Nah, itu bisa membatalkan sholat walaupun cuma 1 kali. Karena walaupun 1 kali tapi bergeraknya seluruh badannya ikut bergerak. Saya kira ini tidak terlalu bermasalah ya, tidak perlu diperpanjang. Kemudian berikutnya adalah waddarbatul mufritah. Ad-darbah al-mufritah juga membatalkan sholat. Apa itu darbah al-mufritah? Yaitu memukul dengan ekstrim juga. Bagaimana memukul dengan ekstrim ini? Memukul sampai seluruh badannya ikut bergerak. Kalau tadi yang pertama meloncat. Kalau yang kedua ini memukul. Umpamanya kita memukul sesuatu, kalau memukulnya itu dengan pukulan yang ringan, itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sampai kita memukul sesuatu dengan pukulan yang ekstrim, gambarannya pukulan yang ekstrim sampai seluruh badan kita ini bergerak. Kok ada Ustaz orang sholat sambil memukul? Ini kan ada kejadian apa kita tidak tahu. Tapi ini dicantumkan oleh ulama fikih, kalau sampai kamu memukul sesuatu di waktu sholat kamu itu dengan pukulan yang keras, dasar pukulan yang keras sampai seluruh badanmu ikut bergerak ketika kamu memukul, maka pukulan yang seperti itu di dalam sholat bisa membatalkan sholat. Berarti kalau pukulan-pukulan ringan tidak membatalkan sholat. Lalu berikutnya waziyadatu ruknin fi'liyin amdan. Yang membatalkan sholat yang lain adalah menambah rukun fi'li secara sengaja. Berarti
Yang pertama adalah menambah rukun fi'li. Menambah rukun fi'li. Rukunnya rukun fi'li, bukan rukun ucapan. Yang kedua, dilakukan secara sengaja. Berarti kalau tidak dilakukan secara sengaja, tidak membatalkan sholat. Kalau dilakukan secara sengaja, itu membatalkan sholat. Contohnya seperti menambah rukuk secara sengaja, atau menambah sujud secara sengaja, atau menambah gerakan-gerakan sholat yang lainnya secara sengaja, maka itu bisa membatalkan sholat. Kecuali kalau dia melakukan gerakan itu mengikuti imam, dengan alasan mengikuti imam, maka itu tidak membatalkan sholat. Umpamanya imam rukuk, dia ikut rukuk. Kenapa kamu kok rukuk? Kok kamu rukuk lagi kenapa? Ya, saya nggak tahu, saya pokoknya ngikuti imam rukuk, saya ikut rukuk. Kamu tahu imam salah atau tidak? Enggak, saya nggak tahu imam itu salah. Umpama imamnya rukuk 2 kali, makmum itu mengikuti imam, rukuk bersama imam, dan dia tidak tahu apakah dia itu tadi sudah rukuk atau belum. Dia mengikuti imam, rukuk kedua kalinya bersama imam, maka sah-sah saja sholatnya. Kecuali kalau makmum itu tahu imam itu salah, dia mengikuti, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Atau lepas dari itu, makmum melakukan rukuk atau sujud lebih dari yang diperintahkan karena lupa, bukan karena amdan, karena lupa. Maka hal yang seperti ini tentu saja tidak berdampak bagi sholatnya, tidak berdampak bagi sholatnya. Nah, kita lanjutkan berikutnya wa taqaddumu ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini wa takhallufu bihima bi ghairi udhrin. Nah, ini yang ke-11, mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Rukun fi'li artinya 2 rukun perbuatan. Mendahului imam dengan 2 rukun perbuatan dan tertinggal darinya, dari imam, 2 rukun perbuatan tanpa uzur dan alasan. Bagaimana ini contohnya? Mendahului imam dengan 2 rukun perbuatan. Contohnya, imam masih berdiri membaca Al-Fatihah, makmum sudah iktidal mau sujud. Makmum sudah iktidal mau sujud. Ini bisa membatalkan sholat. Kenapa? Sebab makmum ini sudah tidak nurut lagi sama imam. Kalau kelebihan 1 gerakan saja ini tidak ada masalah. Ini sampai 2 gerakan, melewati imam 2 gerakan, ini berarti mau memberontak di dalam sholat berjamaah. Nah, orang kalau memberontak ini harus ditumpas, tidak boleh memberontak pemimpin yang sah, itu tidak diperbolehkan. Memberontak imam yang sah, yang sudah dipasrahkan dia itu jadi imam, tidak boleh. Kamu harus mengikuti imam. Kalau kamu masih mendahului imam 1 kali rukun fi'li, masih dimaafkan, belum batal. Walaupun menurut sebagian imam, kalau itu dilakukan, di sebagian ulama, kalau itu dilakukan secara sengaja, haram mendahului imam itu tidak diperbolehkan. Terus mau kemana kamu ini dahului imam? Yang tidak bisa selesai sholat kamu kecuali selesai sholatnya imam. Mendahului imam itu berbahaya sekali, tidak diperbolehkan. Lebih-lebih lagi mendahului imam pada saat sujud. Hati-hati. Sebab itu ada riwayatnya, kata Rasulullah SAW, orang yang biasa mendahului sujud imam itu, dalam riwayat disebutkan bisa dirubah wajahnya seperti keledai. Ada yang berpendapat dirubah betul menjadi wajah keledai, ada yang berpendapat wajahnya tidak dirubah seperti keledai, tapi sifatnya jadi seperti sifat keledai, jadi seperti sifat keledai. Nah, itu ada cerita di dalam kitab
Syarah Yaqutun Nafis gitu ya. Syarah Yaqutun Nafis disebutkan, ini cerita nggak usah tanya dalilnya, itu ada di dalam kitab, boleh percaya boleh tidak. Tapi orang-orang yang musyrik itu ada betul, yang dirubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada betul. Di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang Yahudi itu dirubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khanazir, jadi babi, qiradatan khasiin, dalam ayat yang lain dirubah jadi monyet yang hina karena dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis itu, ada seorang murid belajar dengan seorang guru selama bertahun-tahun. Gurunya itu selalu memakai penutup wajah, ditutup wajahnya. Jadi dia belajar sama gurunya, alim, gurunya ini orang yang sangat berilmu, tapi tidak pernah lihat wajah gurunya. Sampai singkat cerita, di tahun-tahun terakhir dia sudah mau lulus, dia mau kembali ke tempat kota kelahirannya. Dia meminta kepada gurunya satu permintaan, dia ingin melihat wajah. Kata gurunya, sudah tidak perlu, kamu sudah berguru dengan saya, itu sudah dapat semuanya. Kata muridnya, enggak, saya ini berguru dengan kamu, bagaimana saya tidak melihat wajah kamu? Singkat cerita, akhirnya dipaksa-paksa oleh murid ini. Akhirnya oleh gurunya diajak masuk kamar, disingkap selama ini hijab yang menutupi wajahnya ini, disingkap, ternyata wajahnya keledai. Jadi gurunya ini dia belajar bertahun-tahun, wajah gurunya ini wajah keledai. Tersentak muridnya ini ada apa ini? Kata gurunya, ya puluhan tahun yang lalu, aku waktu masih seenaknya saja, kata guru ini, aku baca hadis Rasulullah SAW, orang yang mendahului imam dari sujudnya imam, makmum yang mendahului sujud imam itu mau berhenti, kata Rasulullah, mau berhenti dari perbuatannya atau wajahnya dirubah oleh Allah menjadi keledai. Aku baca hadis Nabi ini, aku tertawa. Mana ada, ini hadis palsu, ini tidak mungkin ini. Aku tertawa, aku coba. Ini sudah aneh-aneh ini orang ini, nantang ya. Aku coba dan benar, aku angkat kepalaku dari sujud itu, keesokan harinya wajahku dirubah oleh Allah menjadi keledai. Alhamdulillah. Makanya jangan nantang hadis Rasulullah SAW. Mungkin enggak? Sangat mungkin. Allah yang menciptakan kita kok, Allah bisa merubah. Alhasil, ini intinya kan kita membahas mendahului gerakan imam, rukun fi'li, gerakan perbuatan imam, satu kali secara sengaja haram. Ulama yang lain mengatakan bukan haram, tapi makruh. Tapi ada yang mengatakan haram, jadi kita harus berhati-hati. Sengaja ya, kecuali kalau tidak sengaja. Yang kedua, kalau mendahulunya dua rukun perbuatan secara berturut-turut, batal. Sholatnya makmum ini batal. Bagaimana gambarannya? Dua rukun perbuatan berturut-turut, imam masih berdiri belum rukuk, makmum ini tiba-tiba sudah rukuk. Imam masih tetap berdiri, makmum sudah tidak. Imam masih tetap berdiri, makmum bergerak, baru niat mau sujud, baru bergerak menuju sujud, belum sampai sujud ya. Baru makmum itu bergerak menuju sujud, dia sudah terhitung mendahului imam dua kali rukun gerakan, dan itu bisa membatalkan sholat makmum. Ada juga yang berpendapat yang dimaksud mendahului rukun perbuatan imam dua kali itu, kalau yang tadi itu terikat dengan jarak. Pendapat yang saya sebut tadi itu terikat dengan jarak. Jadi imam sedang berdiri, makmum sudah menuju ke rukuk. Ada juga yang berpendapat jika terulang dua kali berurut-urut. Jadi umpamanya imam masih berdiri, makmum rukuk terlebih dahulu, baru imam rukuk. Lalu imam belum i'tidal, makmum i'tidal. Makmum i'tidal, baru imam i'tidal.
Imam belum sujud, makmum bergerak sujud, batal. Kamu mendahului 2 kali berturut-turut. Ada yang berpendapat seperti ini. Jadi dua-duanya benar, ada pendapatnya. Nah, jadi kalau kita sholat tergesa-gesa, imam belum bergerak, makmum sudah bergerak sampai 2 kali berturut-turut, ada pendapat itu sudah mendahului imam sebanyak 2 kali rukun perbuatan dan itu membatalkan sholat. Jadi bagaimana sih sholat yang benar? Sholat yang benar itu tunggu imam sampai menyelesaikan rukun perbuatannya. Apalagi kalau imamnya orang tua. Kalau imamnya orang tua, tunggu sampai dia itu menyelesaikan perbuatannya. Jangan kita tergesa-gesa sehingga sholat kita itu batal. Kalau kita butuh, kita batal, nggak tahu kita sholat kita ini dalam keadaan batal. Kita dapati orang di sholat berjamaah itu seringkali tergesa-gesa, imam belum selesai posisinya, makmum itu sudah langsung rukuk dan begitu seterusnya. Apalagi ketika imam mau bangun dari sujud menuju ke berdiri, rakaat kedua, imamnya orang tua. Nah, kita jangan segera angkat kepala, tunggu dulu. Kita kan tahu ini dia ini orang tua ini. Kita tahu dia ini orang tua. Waktu dia Allahu Akbar itu belum sampai berdiri dia. Kadang-kadang dia Allah baru ngangkat. Kalau kita angkat kepala kita pasti bakal mendahului imam. Tunggu dulu sampai dia, beri dia jarak sampai kira-kira dia sudah berdiri, baru kita berdiri. Nah, begitu juga terlambat dari imam. Walaupun ini ada khilaf, yang paling kuat itu yang membatalkan adalah yang mendahului imam 2 kali. Kalau mendahului imam 2 kali itu tidak ada udzur, itu bisa batal. Sholatnya bisa batal kecuali lupa. Orang lupa tidak ada hukumnya, atau bodoh, belum pernah belajar dan jauh dari ulama, itu tidak ada hukumnya itu ya. Tapi kalau dilakukan secara amdan ini sama sekali secara sengaja tidak ada udzurnya. Nah, sedangkan terlambat dari imam 2 kali itu bisa membatalkan sholat jika tidak ada udzur. Jadi terlambat dari imam itu masih terlambat dari imam 2 kali itu masih lebih lumayan daripada mendahului imam 2 kali. Terlambat dari imam 2 kali contohnya kebalikannya yang tadi. Kita sholat jadi makmum, imam sudah rukuk, kita masih berdiri. Imam sudah iktidal, kita masih berdiri. Imam mau sujud, belum sujud ini ya. Imam mau sujud, kita masih berdiri, batal sholat. Karena kita terlambat dari imam 2 kali rukun gerakan. Sama seperti itu, umpamanya kita iktidal. Kita sedang dalam kondisi iktidal. Imam sujud. Atau sebaliknya, kita dalam sujud pertama bersama imam. Sujud pertama bersama imam. Imam duduk di antara 2 sujud, kita masih sujud bersama. Imam sujud yang kedua, kita masih sujud bersama. Imam mengangkat kepalanya menuju ke berdiri, kita masih di sujud yang pertama, batal sholat kita. Karena kita ketinggalan dari imam 2 rukun perbuatan. Makanya jangan sampai kita ketinggalan 2 rukun perbuatan dari imam kecuali dalam kondisi udzur. Apa itu dalam kondisi udzur? Di sini tidak dibahas secara dalam. Nanti mungkin akan kita bahas di lain waktu. Umpamanya kondisi udzur itu imamnya yang bacaannya terlalu cepat, ngebut imamnya ini, sehingga tidak ada makmum yang bisa mengikuti dia. Nah ini udzurnya sampai 3 kali rukun perbuatan. Atau makmum ini tidak bisa baca cepat. Imamnya bacanya normal, tapi makmumnya tidak bisa membaca cepat. Mungkin baru belajar sholat. Nah itu termasuk udzur yang kalau ketinggalan sampai 2 kali rukun perbuatan tidak menjadikan sholat makmum itu batal. Nah, saya kira ini yang kita bahas di malam hari ini.
Masih tersisa berapa? 3. Masih tersisa 3 hal yang membatalkan sholat. Setelah itu nanti kita masuk ke bab sholat berjamaah, insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini berkah, insyaallah. Dan banyak-banyak nanti pulang lupa semua. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana ikhtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawfa taghsil li kulli hawfa wastur lana awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wa junan manna la fiktisamin minna bil mustafa rasuli nafza bi kulli suli bil mustafa rasuli nafza bi kulli suli bil mustafa rasuli nafza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idadat as-suhbi walhamdulillahi fil badri wa tanahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi